Segala sesuatu yang di luar kontrol kita, benar-benar kita tidak bisa pengaruhi. Memikirkannya terus-menerus tidak akan mau perubahan. Tapi segala sesuatu yang di bawah kontrol kita, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan lebih untuk memperbaikinya. Hai sahabat Gading Konseling, saat ini saya akan membacakan email yang masuk. Emailnya berbunyi demikian. Saya seorang mahasiswa bernama N. Papa saya sudah meninggal sejak saya masih remaja dan mama saya kira-kira 3 tahun kemudian pun meninggal. Akhir-akhir ini saya mulai merasa terganggu dengan pemikiran saya mengenai masa depan. Saya mulai melihat ada begitu banyak pemikiran yang menyebabkan saya overthinking. Misalnya bagaimana saya bisa melanjutkan kuliah saya. Nanti setelah lulus, apakah saya dapat pekerjaan yang baik? Karena saya merasa kampus saya sekarang ini tidak terlalu baik. Ketakutan ini menjadi sangat mengganggu dan membuat saya suka bengong. Kadang kalau menjadi terlalu pusing untuk memikirkan hal itu, saya memilih untuk keluar rumah dan pergi dengan teman-teman sekedar happy-happy untuk melupakan masalah tersebut. Tapi sekembalinya sih biasanya saya memikirkannya lagi. Bagaimana ya supaya saya tidak menjadi overthinking? Iya, untuk N, saya cukup bisa merasakan bagaimana seorang anak di masa remaja sudah harus kehilangan kedua orang tua. Anak dalam kondisi itu akan merasa sangat kehilangan, akan merasa menjadi kurang aman, dan saat menghadapi kehidupan dalam hari-harinya itu kecemasannya cukup besar. Nah, pada saat N bertambah dewasa, bertambah banyak konteks hidupnya, maka bertambah banyak pula permasalahan datang, dan itu juga menimbulkan banyak kecemasan. Kalau akhir-akhir ini N berpikir tentang masa depan, itu sebenarnya pemikiran yang wajar. Setiap orang memikirkan tentang masa depannya dan menginginkan masa depan yang baik. Hanya saja menjadi masalah adalah ketika pemikiran tentang masa depan itu menimbulkan kekhawatiran yang begitu besar, dan kekhawatiran itu membuat kita terserap di dalamnya. Sehingga kita nggak mampu untuk keluar dan bahkan mungkin kita tidak melakukan apa-apa, sehingga ketakutan kita itu menjadi semakin besar. Nah, bagaimana ya supaya kita menyetop overthinking ini? Yang pertama, coba kita melihat bahwa sumber ketakutannya yang dihadapi oleh N adalah tentang masa depan. Saat kita bisa melihat bahwa masa depan itu memang sesuatu yang memiliki ketidakpastian, itu memang membuat kegelisahan yang semakin tinggi. Tapi coba kita pikir lagi, siapa sih yang bisa memastikan masa depan seseorang? Masa depan itu memang tidak bisa secara pasti, secara detail kita bisa predik. Sesiap apapun, sebaik apapun kita mempersiapkannya, tetap ada unsur di situ yang kita tidak tahu. Yang kedua, lalu bagaimana kita memilahnya lebih lanjut di dalam pemikiran kita? Kalau kita sudah setuju bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pasti, coba kita lihat betapa banyaknya pemikiran yang ada di dalam pikiran kita dan coba kita kelompokkan. Biasanya kita dapat membagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ketakutan-ketakutan yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Misalnya mengenai bagaimana kita belajar di kampus, siapa dosen kita, baik atau enggak, enak atau enggak, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikannya, lulus dengan nilai berapa, kita bekerja di perusahaan seperti apa, bahkan kita juga di luar kontrol kita bagaimana keadaan ekonomi saat kita lulus nanti. Apakah memang lapangan pekerjaan tersedia dengan banyak, ataukah kita pada saat lulus itu dalam keadaan krisis ekonomi secara keseluruhan di negara kita nggak pernah tahu. Itu di luar kontrol kita. Yang kedua adalah masalah yang atau pemikiran yang ada di dalam kontrol kita. Misalnya kita bisa mempengaruhi persiapan kita untuk kita belajar, untuk kita mempersiapkan diri, hal-hal yang berkaitan dengan diri kita itu ada di dalam kontrol kita. Nah, kalau kita bisa memilah pikiran-pikiran yang ada dalam kepala kita ke dalam 2 bagian ini, maka kita akan bisa lihat segala sesuatu yang di luar kontrol kita benar-benar kita tidak bisa pengaruhi. Memikirkannya terus-menerus tidak akan mau perubahan. Tapi segala sesuatu yang di bawah kontrol kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan lebih untuk memperbaikinya. Nah, dengan kita mengelompokkan kedua hal tersebut, maka kita mulai akan bisa diajak melihat next-nya kita mau apa, solusinya apa, langkah apa yang bisa kita ambil.
kita bisa melihat diri kita untuk melakukan lebih lagi dengan cara-cara yang lebih spesifik. Nah, setelah itu maka kita akan melihat diri kita lebih mampu dan kita menjadi lebih tenang. Kecemasan kita mulai menurun karena kita mulai melihat solusi di dalam pergumulan ini, di dalam pemikiran-pemikiran tentang masa depan, tentang permasalahan kita. Kemudian kita melakukan solusi tersebut dan kita menjadi lebih tenang, kita mulai melihat kehidupan kita dalam big picture. Bukan lagi hanya pada satu titik ketakutan kita, tapi kita bisa melihat hidup kita lebih global. Dan itu akan menolong kita untuk melakukan yang lebih baik lagi buat diri kita. Nah, seperti itu kurang lebih bagaimana menolong kita keluar dari overthinking. Kalau saudara N masih merasa butuh bantuan, silakan menghubungi Guiding Counseling. Kiranya ini membantu. Thank you.